wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Silahkan salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga kita pembelajarannya dilancarkan ya hari ini. Oke, saya mau tanya dulu. Hari ini kabarnya kalian bagaimana ya? Apakah bersemangat? Atau Andika gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tidak lapar ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Gimana yang lainnya? Baik juga? Oke, semoga jasmani dan rohaninya itu baik ya, tidak hanya jasmaninya saja. Oke, untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Semuanya berangkat ya? Ya. Oke, berarti nihil ya pada hari ini. Oke, nanti akan Ibu masukkan ke dalam daftar presensi. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran setelah kemarin belajar apa ya? Masih ingat nggak kemarin itu belajar apa? Virus. Tentang apa? Apa kemarin? Lupa. Apa Nurul? Bakteria? Apakah sudah sampai sana bakterianya kemarin? Gimana? Virusnya tentang apa kalau yang virusnya? Kemarin cirinya sudah? Strukturnya? Sudah. Replikasinya sudah? Sudah. Oke. Untuk yang replikasinya, apakah kalian masih ingat tentang replikasi dari virus? Gimana? Ada fase apa aja kemarin? Ada berapa fase? Ada? Ada 4? 5? Ada 2 jenis siklus ya. Kemudian masing-masing siklus ada 4, ada yang 5. Oke, tadi Jum, misalnya kalau yang 4 itu yang siapa ya Jum ya? Atau fasenya belajar deh siklusnya. Siklusnya itu ada apa aja sih? Ya, ada litik, ada lisogeni. Kalau di litik ada berapa tahapan? 4? 5. Kalau yang 4 itu yang mana? Lisogenik. Oke, kita beri plus dulu ya biar lebih semangat lagi ya. Masih banyak yang lupa ya karena banyak tugasnya ya pasti ya. Oke, karena musim tugas, jadi sebentar lagi kita akan menghadapi PAS juga ya. Mungkin kurang lebih sebulan atau kurang lebih 1,5 bulan lagi kayak gitu. Oke. Nah, melanjutkan dari yang kemarin kita sudah mengetahui mengenai ciri struktur dari virus, kemudian sudah dilanjutkan dengan replikasi dari virus. Nah, di bagian lanjutan, kalau kemarin saya sudah tugaskan ya sebenarnya ya, materi lanjutannya adalah tentang peranan virus ya. Di situ ada peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang peran virus yang merugikan. Dalam kaitannya tujuannya untuk menganalisis kasus penyakit yang disebabkannya adalah oleh virus gitu ya. Jadi nanti kalian akan menganalisa kasus-kasus penyakit karena virus itu ada apa saja gitu. Penilaiannya nanti ada beberapa macam. Yang jelas adalah penilaian dari segi kalian berkelompoknya ya. Kemudian nanti ada penilaian antar teman. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok ada yang tidak bekerja, temannya ya siap-siap temannya juga akan bisa menilai kayak gitu. Mungkin ibu tidak tahu tapi temannya bisa tahu kayak gitu. Jadi nanti ada penilaian antar teman. Kemudian juga ada seperti kuis ya di akhir ya akan dalam pembelajarannya dan produk nanti. Jadi kalian akan berbagai macam produk yang dihasilkan sesuai dengan hasil diskusi dari kalian masing-masing. Oke, nah sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajarannya, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu sebuah video ya. Ini ya, terkait dengan apa? Iya, wabah flu burung. Sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu sebelumnya kalian? Wabah flu burung pernah dengar ya? Tapi belum secara langsung ya. Menyerangnya kira-kira pada apa? Atau
kalau dari kalian di sini muncul pertanyaan kah? Kira-kira flu burung itu apa? Gitu. Oke, ini ya ada waspada wabah flu burung. Ini ada menteri kesehatannya tadi. Yang di tugas-tugasnya. Oke, silakan dari pencermatan ini jika ada yang mau ditanyakan, apa kira-kira? Itu kan videonya kan tentang ayam. Iya. Tapi kok namanya wabah flu burung? Oke, kenapa kok ayam tapi kok wabah flu burung? Oke, terus kemudian saya tamu dulu ya. Ada lagi mungkin yang lain terkait dengan apa yang kita amati bersama kali ini? Ya. Apa penyebab wabah flu burung? Oke, penyebab wabah flu burung. Masih ada lagi? Atau cukup 2 dulu? Sudah ya? Oke. Nah, gitu ya. Jadi tadi sudah ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaannya bagus sekali untuk yang Mutia terlebih dahulu ya. Kira-kira di teman-teman semua. Tadi itu yang ditanyakan adalah namanya itu kan flu burung. Kok itu gambarnya ayam? Ya. Gitu ya. Karena kalau sekarang itu kan harusnya kalau burung kok ayam gitu. Kalau ayam itu burung bukan? Bukan. Bukan. Bisa Bisa jadi ya, seperti kuis ya jadinya ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang ayam atau tadi ya ayam itu adalah salah satu jenis unggas burung itu. Jadi unggas itu arti lainnya adalah bangsa burung. Gitu ya. Cirinya apa? Cirinya tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, semua yang berbulu ya. Makanya kalau kita tidak bisa disebut berbulu karena kita itu berambut. Apakah kalian bisa dikicau? Enggak ya. Apakah kalian bisa bertelur? Kan tidak. Gitu ya, kan melahirkan ya kalau manusia. Gitu ya. Jadi gambarnya ayam itu karena memang yang paling banyak di Indonesia jenis burung tadi atau jenis unggas tadi itu adalah ayam. Dan pasti yang akan banyak terpengaruh adalah sesuai dengan video tadi ya, yaitu tentang ayam. Di peternakan ayam pasti yang paling merebak kayak gitu. Kalau misalnya burung dara kan cuma di perumah ya, nanti gambarnya masa atau videonya itu video satu rumah per rumah gitu ya, burungnya berkicau semua kayak gitu kan tidak mungkin ya, sehingga pasti itu gambarnya adalah ayam gitu ya. Jadi semoga bisa menjelaskan karena yang paling banyak terdampak itu pada peternakan ayam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Andika, yaitu pertanyaannya, apa sih penyebab dari flu burung? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya yang bisa jawab? Apa? Apa? Kemarin? Apa? Kira-kira karena apa sih flu burung itu? Kira-kira karena virus. Kemudian nanti kan pertanyaan lanjutannya adalah virus apakah itu? Kayak gitu ya. Karena kalau di zaman sekarang, jadi pada beberapa tahun yang lalu ya, sudah agak lama itu merebak sekali ya, dan dinamakan dengan flu burung ini. Nah, benar tadi karena virus. Nah, kalau misalnya kalian kan sudah pernah belajar ya kemarin ya di ciri virus, struktur virus, kemudian sampai replikasinya. Kalau virus itu cara untuk perkembangbiakannya atau penularannya itu cepat atau lambat? Dia menularnya itu dari satu individu ke individu itu cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Gimana? Kalau satu kena virus, yang lainnya kena virus itu waktunya cepat atau lambat? Waktunya cepat, pasti kan cepat ya. Nah, itu tadi kalau untuk yang flu burung itu dia disebabkannya oleh virus H5N1 ya, kayak gitu. Nah, ini di beberapa bulan yang lalu itu mulai merebak lagi ya. Itu sudah lama sekali, sudah juga dilakukan suatu pencegahan terus mengatasi juga, tapi ternyata muncul kembali kayak gitu. Oke, ada dulu pertanyaan lagi, sudah cukup ya? Oke, berarti kalian sudah paham ya. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh kasus penyakit yang disebabkannya oleh virus. Dan nanti dalam kelompok-kelompok, jadi ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok ini dibagi berdasarkan dengan hasil post test kalian yang kemarin. Jadi ibu gabungkan antara yang hasil post testnya itu sangat baik dengan yang sedang ataupun yang masih kurang, gitu ya. Jadi nanti kalian tidak usah perlu kayak misalnya kok sama dia bu kayak gitu ya. Ini sudah ibu buat, mudah-mudahan sudah secara adil ya ibu gabungkan. Tidak kemudian yang dengan kemampuan sama itu ibu gabungkan, tapi dengan kemampuan yang berbeda. Harapannya semuanya akan bisa tadi menuju tujuannya tadi itu ya. Oke. Nah, untuk yang kelompok pertama
Ibu gabungkan antara Aurelia, gitu ya. Kelompok 1 itu Aurelia bersama dengan Jumrati dan Nur Fitri ya. Nanti kalian akan bergabung dalam kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua, nanti ada Mutia bersama dengan Fitri Octavia. Oke. Terus kemudian yang ketiga, Ibu gabungkan antara Andika dan Anissa. Gitu, paham? Oke, jika paham silahkan bisa duduk bersama dengan kelompoknya. Oke. Oh iya, pas banget ya tadi ya dari hasilnya ya. Ibu tidak ini ya. Oke, silahkan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya, semuanya sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian ya, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian cermati terlebih dahulu apa sih yang akan kalian laksanakan. Jadi petunjuknya itu ada di dalam LKPD tersebut. Oke. Ini silahkan dicermati terlebih dahulu apa saja yang harus kalian laksanakan. Ya, mulai dari yang pertama itu ada anggota kelompoknya ya, jangan lupa ya nanti. Oke, kemudian kalian silahkan dicermati ada topik, tujuan, langkah kegiatannya. Apakah ada yang kurang paham? Silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Apakah ada yang masih kurang paham? Jadi apa sih permasalahan yang akan kita bahas hari ini? Oh, permasalahannya tadi apa? Topiknya apa? Iya, pasti penyakit yang disebabkannya oleh virus. Silahkan kalian diskusikan dulu dalam kelompok. Saya berikan waktu sebentar ya, kurang lebih 5 menit deh. Atau berapa? 2 menit aja cukup. Silahkan kalian diskusikan kira-kira penyakit apa yang mau kalian bahas. Satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang akan kalian bahas lebih lanjut atau diskusikan lebih lanjut di dalam kelompok. Ya. Oke. Ya, kira-kira yang apa? Silahkan diskusikan dulu. Apa ya penyakitnya ya, kayak gitu. Yang kalian berminat untuk menguliknya lebih jauh, yang kalian ingin tahu lebih jauh lagi kayak gitu. Oke, sudah 5 menit ya? Cukup ya? Oke, saya mulai dari kelompok yang pertama tadi adalah Aurel DKK ya. Silakan. Virus HIV. Virus HIV. Oke, yang lain berarti tidak boleh ya virus HIV ya, karena kelompok 1 sudah membahas virus HIV. Kemudian yang kedua, kelompok 2 adalah Mutia dan Fitri Octavia. Maunya rabies. Oke, virus rabies ya. Oke, bagus. Ini juga sedang marak ya. Kemudian yang ketiga ada kelompoknya Andika dan Anissa, apa? Virus COVID ya. Ini juga masih dalam gencar-gencarnya juga ya. Ini baru-baru ini juga banyak kasusnya kembali kayak gitu. Oke, berarti kita kerucutkan tadi itu ada 3 macam virus ya. Ya, kayak gitu. Di situ tadi ada kelompok 1 itu membahasnya adalah virus HIV. Jadi dia di sini ada. Ini sebenarnya nanti bukan virusnya virus HIV, tapi penyakitnya AIDS ya. Oke, jadi yang dibahas itu sebenarnya fokusnya adalah pada AIDS-nya. Kemudian yang kedua tadi ada rabies. Oke, terus kemudian yang ketiga itu COVID ya. Oke, virus COVID atau nanti itu corona ya. Oke, karena kalian sudah memahami alurnya sudah ya, tidak ada yang mempertanyakan kan, silahkan kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Oh iya, kemudian silahkan kalian cek pada grup WhatsApp kelas 10 IPA ya. Silahkan dicek bahwa di situ sudah Ibu berikan berbagai macam jenis konten. Kalian boleh memilih konten pembelajarannya yang video ataupun juga ada yang PowerPoint atau yang berupa e-modul ya atau e-book. Di situ sudah Ibu sediakan. Jadi tergantung dengan kalian itu lebih mudahnya itu mempelajari dengan jenis
konten pembelajaran yang mana, kayak gitu. Silahkan dicek dulu untuk yang di grup WhatsApp-nya masing-masing ya, sudah ibu share, bisa kalian pelajari lebih dahulu di situ untuk bisa membantu kalian dalam menganalisis kasus penyakit yang diinginkan pada LKPD, gitu ya. Ya. Nanti kalian tuliskannya yang dikumpulkan hanya satu LKPD ya, tapi yang lainnya bahwasannya harus tetap memahami, karena nanti kan di akhir pembelajaran kalian akan mempresentasikan dengan bentuk produk yang kalian minati gitu ya, sesuai dengan minatnya kalian, sesuai dengan apa ya, mungkin gaya belajar yang kalian kayak gitu ya. Oke, jangan lupa tuliskan kelompoknya. Silakan diskusikan dalam kelompok apa yang diminta ya tadi ya. Iya. Oke, kalian bisa mempelajari dulu dari konten mana tadi ya. Ya. Oke, oh ini ada yang lewat video, di sini ada yang pakai buku, ada yang lewat PowerPoint ya. Silakan sambil mempelajarinya. Oke, terus kemudian bisa kalian tuliskan ya, jika tadi sudah mempelajari kontennya, kemudian sudah juga berdiskusi, silahkan kalian tuliskan hasil diskusi kalian pada LKPD yang tersedia. Gitu. Nah, ada kesulitan? Yang ditulis nanti yang ini Bu, yang termasuk. Iya, oke betul. Saya akan tuliskan. Itu ya, jadi tuliskan tadi beberapa pertanyaan gitu ya, di yang atau pertanyaan panduan yang ada dalam LKPD. Terus kemudian tadi kalau sudah berdiskusi juga, silahkan dituliskan di dalam LKPD berdasarkan dengan hasil diskusi kalian.
Iya. Iya. Oke, sudah selesai untuk menuliskannya? Sudah ya? Jika sudah, kalian sekarang cobalah untuk membuat produk atau tampilan. Jadi produknya itu berupa tampilan presentasi ya. Boleh kalian itu nanti membuat infografis kah? Atau kalian ini ingin membuat PowerPoint, atau ada yang ingin membuat seperti apa ya, flyer atau pamflet kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gitu. Kemudian bisa juga poster atau bisa juga berupa video, gitu ya. Silahkan sesuai dengan kreativitas kalian, minat kalian. Terus kemudian tadi ya tergantung mungkin gaya belajarnya, sukanya itu lebih mudahnya itu kalau belajarnya bagaimana sih, kayak kita tuh minatnya itu yang mana sih gitu. Nah silahkan kalian buat tadi, jadi buat tampilan presentasi untuk kalian nanti menampilkannya di depan. Oke, silakan ya di dalam kelompoknya pilih yang kalian sukai. Silakan. Iya. Oke. Kira-kira apa ya? Oke, ada yang PowerPoint ya. Mungkin teman lainnya. Oke, untuk yang kelompok 1 Infografis. Oke, infografis. Bagus. Oke, silahkan kalian coba tuangkan ya. Tuangkan hasil diskusi kalian tadi ke dalam jenis tampilan presentasi yang dipilih. Gitu. Untuk kelompok 2 Video aja Bu. Oke, wah ini calon-calon YouTuber ya? Atau selebgram nih kayak gitu. Oke, karena kalian juga lebih mudah ya menggunakan suara. Oke, silahkan kalian coba tuangkan ya. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Tidak ya? Oke. Dengan kreativitas kalian, Bu yakin pasti kalian mampu ya. Dan kalian pasti kalau anak zaman sekarang bisa berkreativitas ya. Yuk.
Jika nanti sudah selesai bisa dikirimkan ya. Nanti bisa dicoba. Selesai ya. Nah, dikit lagi ya. Oke, sebentar sambil itu coba cekkan di sini. Oh iya, ini sudah ada yang mau ngirim ya. Coba dilihat Bu. Kalau begitu boleh enggak? Oh iya, sebentar. Oke, sudah ya. Untuk yang videonya mungkin bisa dikirim juga di grup WhatsApp ya. Biar nanti teman-temannya bisa langsung cek juga. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah bisa. Untuk yang infografis dan video bisa juga dikirim tadi melalui tayangannya, juga bisa di-share di grup ya, biar teman-temannya juga bisa mengaksesnya. Oke, kita lanjut untuk melaksanakan presentasi. Oke, gimana? Langsung ada yang berkenan untuk maju pertama? Atau harusnya pilih dulu? Nggak perlu ya? Oke, silakan. Yang siapa? Oh, sepertinya sudah ada bisik-bisik ya tadi ya. Oke, silakan. Oke, kelompok 3 ya. Sepertinya sudah siap. Ini cuma malu-malu ya. Oke, silakan. Kita beri aplaus dulu ya. Mungkin ya teman-teman lainnya ya. Yuk, kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Karena tadi sudah siap. Kalau yang lainnya kayaknya masih deg-degan gitu ya. Iya, nanti saya tayangkan di sini. Oke, silakan. Berdua saja atau berdua plus? Iya, berdua silakan. Kenapa? Gak apa-apa. Oke. Menghadap ke sana. Ya. Bentar ya, saya habiskan pantau. Iya. Bentar ya. Nah, oke,
tampilannya. Silahkan dimulai untuk kelompok 3 ya? Ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virus COVID-19. Pengertian virus COVID-19. COVID-19 virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Gejala COVID bisa berkisar ringan hingga sedang, seperti penyakit flu dan lain-lain. Nah, ini karakter virus COVID-19. Ini gambar coronanya ada speech, membran, envelope, hemagglutinin esteras, nukleokapsid, dan RNA. Ini adalah karakteristik virus corona yang sering. Oh iya. Selanjutnya, penularan virus COVID-19 melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Dan melalui kontak fisik juga bisa. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID. Sentuhan menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan. Nah, ini adalah ada 4 cara pencegahan virus COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Dan yang keempat, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Sekian dari kami. Sampaikan, Kalau tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau memberikan tanggapan dari kelompok lain ya. Oke, 1 atau 2 mungkin boleh. Atau cukup, silakan. Siapa? Ada yang bertanya? Apapun boleh ya, memberikan tanggapan, memberikan apresiasi, atau mungkin memberikan kritik saran sepertinya nggak kayak gitu Bu, atau misalnya kalau saya kok kurang setuju ya Bu, kayak gitu. Oke, silakan. Boleh apa saja? Atau mau bertanya lebih lanjut juga boleh. Oke, siapa? Silakan angkat tangannya. Ya. Oke, silakan apapun boleh. Ya, silakan. Oh, siapa? Apa? Yuk, cepat saja. Karena waktu kita juga tidak banyak ya. Nanti kesempatan untuk yang kelompok lainnya akan semakin lama. Yuk, silakan. Oh ya, iya. Apa yang menyebabkan virus COVID-19? Apa yang menyebabkan virus COVID? Oh ya, penyebabnya apa? Iya. Kayak gitu. Oke, kira-kira penyebabnya apa? Virus COVID-19 atau ini tuh kenapa? Penyakitnya itu karena apa? Gitu ya, ditanyakan awal sebenarnya gitu. Penyakitnya itu karena apa sih? Karena apa? Penyebabnya? Nah, virus Ya, virusnya namanya apa? virus COVID-19. Virus COVID? Oke. Oke, virus COVID-19. Yakin ya? Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya, atau gimana? Oke, sudah itu saja. Atau ada yang lain yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup kita beri aplaus dulu untuk silakan kembali duduk ya. Oke, terima kasih. Oke, yang tadi COVID-19 ini sebenarnya penyakit atau virusnya? Penyakitnya atau virusnya?
COVID-19 virusnya. Berarti penyakitnya apa? Penyakitnya flu, Heeh. Oke. demam. Oke, yang ini ya ada beberapa persepsi nanti yang harus kita betulkan ya. Oke, nanti kita bisa betulkan, Ibu akan konfirmasi betulkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok yang berikutnya ya. Oke, kita telah selesai untuk melakukan presentasinya ya. Oke, terus kemudian kita sudah masuk ke dalam tahap ke-6 karena tadi kita menggunakan discovery learning. Setelah kita melakukan presentasi, kita akan melakukan yang dinamakan sebagai generalisasi, yaitu kita akan menyimpulkan bersama tentang kasus tadi itu ya, berbagai macam kasus penyakit yang ditularkannya itu oleh virus. Tadi penyakitnya ada apa saja? Penyakitnya ada apa aja? Penyakitnya ada apa aja? Apa sih yang kalian bahas? Tadi kasusnya apa aja sih yang kalian bahas? Kasus penyakitnya apa aja yang dibahas tadi? Yang pertama kasus penyakitnya yang dibahas apa? Kok jadi lupa ya, padahal baru aja ya. Gitu. Apa tadi kan kelompok satu membahas apa sih, Jum? HIV. Itu penyakitnya apa virusnya, Jum? Virusnya. Berarti penyakitnya tadi harusnya apa? Adalah AIDS. Oke, terus kemudian kelompok 2 membahas rabies. Kemudian yang ketiga tadi adalah tentang COVID. Jadi kalian tadi ternyata selama pembelajaran itu bagaimana? Masih rancu ya antara virus dengan penyakitnya. Yang tadi diminta oleh pembelajaran kita hari ini tuh apanya sih? Kasus penyakitnya. Kalau misalnya HIV itu virusnya, penyakitnya adalah AIDS. Kalau misalnya tadi ada COVID-19 itu penyakitnya atau virusnya ya? Virusnya. COVID-19 itu adalah penyakitnya. Virusnya apa? Virus corona. Kan tadi sudah disampaikan ya, sebenarnya sudah ada pada PowerPoint-nya masing-masing ya, atau pada tampilannya, maaf. Tadi ada PowerPoint dari kelompoknya Andika dan Anissa, kemudian kelompok satu tadi di Aurel dan kawan-kawan ini juga sudah ada infografisnya terkait dengan AIDS ya. Jadi HIV itu adalah virusnya. Itu yang perlu kita kerucutkan, bahwa ternyata penyakitnya itu COVID-19, virusnya coronavirus ya tadi ya, bukan COVID-19 virus kan tadi ya. Kemudian untuk yang di kelompok 1 juga sama, itu adalah AIDS ya yang harus dibahas, walaupun memang karakternya adalah karakter dari virus HIV. Kemudian yang kelompok ketiga tadi ada virus rabies gitu ya, tapi sebenarnya penyakitnya rabies, virusnya bisa dikatakan virus rabies, atau sebenarnya kita mengurutnya pada rhabdovirus ya tadi ya, kan bukan virus rabies tapi rhabdovirus gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara berbagai macam jenis penyakit dengan virusnya. Walaupun yang mungkin sering kita dengarkan HIV penyakit HIV ya, itu bukan penyakit HIV, penyakitnya itu biasanya kita katakan sebagai AIDS. Cuma penyebabnya memang HIV atau Human Immunodeficiency Virus gitu. Di rabies juga sama, di COVID juga sama. Karena secara awam kita menyatakannya selalu nama virusnya sebagai penyakitnya, gitu ya. Nah sudah semua ya, berarti ya sekarang ya sudah kita simpulkan bersama tadi berbagai macam jenis penyakit dan virus yang menyebabkannya. Kemudian tadi kira-kira untuk cara pencegahannya itu beda atau sama ya? Beda-beda ya cara pencegahannya ya. Kalau tadi untuk yang rabies kira-kira pencegahannya berarti terkait dengan otomatis kalau rabies ya mencegah dengan cara apa? Kan biasanya lewat apa tadi? Lewat gigitan. Berarti mencegahnya dengan cara ya tadi kalau misalnya memiliki hewan peliharaan gitu ya. Ya kan itu utamanya bisa anjing, tapi bisa juga sebenarnya itu di kucing kayak gitu. Dan itu bisa juga nanti ditularkan ke manusianya. Jadi kalau punya peliharaan harus benar-benar dijaga, dirawat ya kayak gitu. Kemudian kalau tadi COVID jelas ya kita punya protokol kesehatan. Kemudian untuk yang kelompok 1 tadi terkait dengan AIDS berarti juga harus bagaimana caranya kalau AIDS? Dengan cara kalau misalnya ini ya hindarilah penggunaan narkoba, karena kalau pakai narkoba misalnya pakainya suntikan, nah dari satu orang ke orang lain kita nggak pernah tahu darahnya itu sudah ada HIV-nya atau belum gitu ya. Makanya kalian itu tetap menjaga ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu ada ODH atau orang dengan HIV AIDS, kalian tetap bisa salaman
Kecuali kalau nanti misalnya kalian tidak boleh menggunakan misalnya kayak dia itu mengeluarkan darah kayak gitu ya, biasanya kan dari darahnya itu sebenarnya, atau sebenarnya dari suntikan yang berulang kayak itu tadi. Tapi kalau misalnya salaman itu nggak apa-apa, kalian salaman aja, jangan terus sebenarnya kayak dia kayak alien gitu ya, atau mungkin kayak monster apa gitu, jangan ya. Tetap ya kalian kalau ada odha kalian boleh salaman, kalian bahkan dalam satu form yang sama itu kita hargai bersama agar mereka juga memiliki, mereka kan berhak ya memiliki kehidupannya juga kayak gitu. Oke, terus kemudian sudah kita simpulkan bersama, sekarang kita simpulkan secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita telah pelajari bersama hari ini? Pembelajarannya tentang virus ya, tentang penyakitnya. Kemudian kira-kira apa sih hal-hal apa sih yang menarik hari ini bagi kalian? Apa hal menarik yang bagi kalian adalah mengetahui tentang berbagai virus penyebab penyakitnya gitu. Oke, terus kemudian sekarang kita refleksi bersama. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Menambah wawasan ya, jadi makin semangat, makin senang gitu ya. Mungkin sekarang sudah makin tahu ya, udah nggak bisa lagi kalian misalnya ngomong itu apa virusnya virus COVID ya kayak gitu kan, tadi masih banyak ya yang rancu ya virusnya kayak gitu. Kemudian udah ada ya menambah wawasan, mungkin tambah semangat, kemudian bisa juga membantu untuk menularkan ke yang lain. Jadi sudah banyak hal lah yang kalian dapatkan kayak gitu. Oke, tadi sudah Ibu juga berikan ya penilaian antar teman, silahkan nanti bersamaan dengan LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali ke Ibu kayak gitu. Terus kemudian Ibu sampaikan sekalian sebelum nanti kita bersama ya, nanti kita lakukan evaluasi dulu. Kemudian kita untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas di bab yang baru ya, yaitu nanti ada arse dan eubakteria. Kemudian sebelumnya nanti kalian ada tugas di rumah untuk membuat kampanye. Kampanye tentang apa? Kampanye tentang AIDS. Jadi memerangi agar tidak sampai kayak gitu HIV/AIDS. Itu ya, boleh kalian buat poster, kalian boleh buat tadi berbagai macam ya, boleh poster, boleh flyer, boleh mungkin seruan kata-kata atau bagaimana kayak gitu dengan di media sosial ya. Jadi boleh kalian misalnya bikin reels misalnya ya, atau bikin kayak apa ya, kalau yang zaman sekarang mungkin dengan berbagai macam jejernya, tapi itu tentang kampanye anti virus HIV kayak gitu, atau mencegah HIV/AIDS. Intinya adalah kampanye. Ibu serahkan kepada kalian, mau dalam bentuk poster yang cetak yang bisa dicek kayak gitu, kemudian kalian juga sampaikan itu tadi di media sosialnya masing-masing, atau nanti mungkin di share di grup WhatsApp-nya, di share di story-storynya kayak gitu, atau gitu. Pokoknya nanti agar kita bisa memberikan kepada teman-teman kalian juga ya kan, teman-temannya berarti kan seumuran ya, nanti juga bisa memberikan dampak yang luas bagi teman-temannya. Ayo sama-sama kita sebagai generasi muda untuk bisa memerangi penyakit tersebut. Oke, terus kemudian sekarang Ibu kalian cek dulu ya, kalian tuliskan dulu, silakan kalian jawab pertanyaannya. Oke, nanti silakan dikirimkan Ibu ya. Pertanyaannya adalah tuliskan, ini untuk evaluasi, tuliskan satu penyakit dan cara pencegahannya gitu, dari apa yang telah kita pelajari bersama tadi. Oke. Oke, sudah cukup ya waktunya ya. Silakan kumpulkan hasil evaluasi kalian beserta dengan LKPD dan hasil penilaian antar teman kalian. Oke, silakan. Yuk, segera saja. Oke, silakan. Ya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah saya terima. Berarti kita bisa akhiri ya pertemuan pada hari ini. Kita sudah simpulkan, sudah refleksi itu. Oke, kita akhirnya sampai di penghujung pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Ibu hargai semua, Ibu apresiasi semua apa yang telah kalian laksanakan pada hari ini gitu. Sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.